Sudah bersedia saya wawancarai. Saya ingin menanyakan keputusan ibu-ibu tentang studi kasus yang akan saya angkat. Namun sebelumnya studi kasus ini boleh ibu berdua baca dulu. Oh iya, karena kasusnya sudah selesai dibaca, saya ingin menanyakan keputusan apa yang akan Erni ambil dari kasus yang baru saja Ibu Erni baca. Menurut saya di sini selaku mungkin anggap saja saya ada di sebelah kelasnya Ibu Tati di sini ya. Iya. Karena di sini melihat dari anak yang menangis atau mendengar tangisan anak yang sedang dihukum di luar, rasanya saya tidak enak mendengarnya dan sangat mengganggu sekali proses belajar mengajar di kelas kami yang di sebelahnya. Di sini saya menghampiri dulu siswa tersebut, menanyakan apa penyebab ya bisa dia dihukum seperti ini. Seandainya siswanya susah menjawab karena sedang menangis atau nggak enak menjawab pertanyaan dari saya akan menghampiri Ibu Tati tersebut untuk menanyakan apakah penyebab dari dihukumnya anak tersebut sehingga menangis dan tidak peduli dengan tangisan anak tersebut. Saya menanyakan perlahan, seandainya ada solusi yang lebih tepat dari hukuman tersebut, bisa mungkin ada saran dari saya, walaupun saya mungkin tidak berhak untuk memberikan saran tersebut. Maka dari itu saran saya untuk Ibu Tati untuk memberikan hukuman kepada anak tersebut yang lebih, bukan yang lebih ringan ya, lebih mendidik lah. Setidaknya hukuman tersebut tidak percuma untuk anak tersebut dan memberikan efek jerah yang lebih mendidik untuk siswa tersebut. Tapi seandainya solusi saya tidak diterima dan mungkin Ibu Tati tersinggung dengan apa yang saya lakukan, cara yang kedua yang bisa saya lakukan adalah untuk memanggil atau melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Karena di sini bisa jadi saya dirugikan dan siswa-siswa yang lain mungkin dirugikan karena terganggu dengan suara tangisan anak tersebut. Mungkin di situ saja pendapat saya. Terima kasih Ibu Erni. Ya, sekarang saya mau tanya Ibu Yuli, dari kasus yang Ibu baca tadi, saya ingin menanyakan keputusan apa yang akan Ibu Yuli ambil jika melihat kejadian atau yang akan dilakukan oleh teman Ibu Yuli di samping kelas sebelah. Oke, menurut pendapat saya harus menenangkan terlebih dahulu siswa tersebut supaya dia tidak mengganggu kelas yang lain pada saat mereka belajar. Terus saya menanyakan kepada siswa tersebut apa permasalahan sehingga dia menangis dan dihukum seperti itu. Setelah saya menanyakan, saya akan masuk ke kelasnya dan menanyakan kepada gurunya kenapa bisa dia menghukum siswa tersebut sebegitunya. Seharusnya kan ditanyakan baik-baik dulu kepada siswanya, memberikan hukuman yang sepadan dengan apa yang dia lakukan. Apakah Ibu Yuli setelah menanyakan keadaan siswanya di luar itu, apakah Ibu Yuli akan menghampiri guru di dalam kelas atau bagaimana? Iya, saya menghampiri dan saya menanyakan kenapa siswa tersebut dihukum seperti itu. Iya, mungkin karena terlalu berat bagi terlalu berat. Ibu Yuli.
karena dengan tangisannya yang begitu Keras. pasti Sangat mengganggu. sangat mengganggu kelas yang lain, dan kelas yang lain proses pembelajarannya tidak kondusif lagi, Bu. Iya, terima kasih Bu Yuli. Ya, mungkin dari pendapat kedua rekan saya ini, saya juga berpendapat ya, yang sama dengan kedua rekan saya jawab saya, di mana jika saya melihat kejadian seperti itu di lingkungan sekolah saya, tentu yang pertama saya akan menghampiri siswa saya, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga anak itu dihukum sedemikian rupa oleh ibu guru di dalam kelasnya, sementara ibu tapi di dalam kelas tidak menghiraukan apa yang terjadi di luar sana. Padahal ada siswanya itu yang tengok ke belakang. Sebab itu saya akan menghampiri anak murid itu dan menanyakan keadaannya dan apa penyebab sehingga dia dihukum Ibu Tati, dan menghampiri beliau dan menanyakan serta memberikan saran kepada Ibu Tati untuk tidak memberikan hukuman yang terlalu berat kepada murid. Tentu akan mengganggu kelas-kelas lain. Selain dari kelas saya, kelas lain pun akan terganggu.